Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Alamsyah dengan NIM B1B121010. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang mengenai APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun topik pembahasan yaitu yang pertama pengertian APBN, yang kedua struktur APBN, yang ketiga siklus APBN, yang keempat fungsi APBN, yang kelima proses penyusunan APBN, yang keenam unsur-unsur APBN, dan yang ketujuh APBN sebagai suatu rencana keuangan. Baiklah, yang pertama pengertian APBN. Anggaran pendapatan dan belanja atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Judul berikutnya yaitu struktur APBN. Struktur APBN terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari pajak, retribusi, keuntungan BUMN, denda dan perampasan, sumbangan masyarakat, pencetakan uang, dan undian negara. Jadi kita akan ulas dari pajak terlebih dahulu. Pajak di sini terdiri dari beberapa jenis, yaitu pajak penghasilan atau PPH, yang merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang atau perseorangan, terhadap orang pribadi atau perseorangan, dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Undang-Undang PPH mengatur pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang, pribadi, atau badan. Undang-Undang PPH mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak terutang. Undang-Undang PPH juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah yang pertama tuh orang pribadi. Orang pribadi adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Yang ketiga, badan.
sekumpulan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Adalah pajak yang tidak langsung di mana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual PPN. Ya, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP dipungut oleh TKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif PPN yang dikenakan pada umumnya adalah 10% dari nilai transaksi. Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayar. Wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak PKP yang memiliki kekurangan pembayaran PPN wajib melunasi sejumlah kekurangan pembayaran PPN bagi PKP yang mendapat kelebihan. Pembayaran dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya yang dikenal dengan restitusi PPN. Terus pajak yang berikutnya yaitu pajak bumi dan bangunan atau yang kita kenal dengan PBB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan, yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu keadaan tanah dan bangunan. Bagian-bagian dari pajak bumi dan bangunan yaitu yang pertama, perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Yang termasuk objek pajak BPHTB adalah pemindahan hak karena jual beli, tukar, menukar, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan menunjukkan pembeli dalam lelang pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai hukum
yang mempunyai hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Selanjutnya pemberian hak baru. Kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif BPHTB ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebesar 5% dengan dasar pengenaan pajak, nilai perolehan objek pajak atau NPOP, dan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, yaitu NPOP TKP. Berikutnya, macam-macam pajak berikutnya yaitu cukai, yaitu pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu. Ada empat karakteristik yang disebutkan dalam undang-undang tersebut. Yang pertama, konsumsinya perlu dikontrol. Yang kedua, peredarannya perlu dipantau. Yang ketiga, apabila penggunaannya bisa merugikan masyarakat atau lingkungan. Yang keempat, penggunaannya dikenakan pungutan pemerintah untuk keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dilakukan karena berguna untuk mengatasi eksternalitas yang terjadi dari pelaku ekonomi. Eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak dapat mencapai efisiensi. Cukai digunakan sebagai alat kontrol konsumsi terhadap komoditas yang dianggap merugikan. Pengendalian dilakukan untuk menaikkan cukai setinggi mungkin. Yang berikutnya, macam-macam pajak yang berikutnya yaitu pajak perdagangan atau bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan oleh negara yang bersifat terutang akibat masuknya barang dari luar daerah ke dalam daerah pabean. Definisi lain menyebutkan bea masuk adalah pajak yang harus dibayar atas masuknya barang-barang impor. Dalam literasi asing, konsep bea masuk dikenal dengan istilah tarif. Pengenaan bea masuk dalam lalu lintas perdagangan internasional sering digunakan sebagai alat proteksi untuk melindungi industri dalam negeri. Dengan dikenakan bea masuk terhadap barang impor, akan menambah beban biaya yang akan menyebabkan harga jual barang menjadi lebih mahal. Nah, itu adalah macam-macam pajak yang masuk di dalam APBN. Yang kedua yaitu retribusi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat.
Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi daerah dibagi menjadi 3 seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Yang pertama yaitu retribusi jasa umum, merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian, yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSU daerah, dan tempat kesehatan jenis lainnya yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Yang berikutnya retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan untuk pungutan atas pelayanan persampahan, kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan, serta menyediakan lokasi pembuangan atau pemusnahan. Di dalamnya tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial. Retribusi berikutnya yaitu retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil untuk pungutan atas pelayanan KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan akta catatan sipil. Retribusi selanjutnya yaitu retribusi pemakaman dan pemakaman mayat untuk pungutan atas pelayanan pemakaman yang meliputi pelayanan penggalian, penguburan, pembakaran, pengabuan, dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah. Retribusi berikutnya yaitu retribusi pelayanan parkir untuk pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah. Retribusi yang berikutnya yaitu retribusi pelayanan pasar untuk pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berupa pelataran dan los yang dikelola oleh daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Yang berikutnya yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diselenggarakan oleh daerah. Yang berikutnya yaitu retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran untuk pungutan atas pelayanan, pemeriksaan, dan pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Yang berikutnya yaitu retribusi penggantian biaya cetak peta untuk pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang berikutnya retribusi penyediaan dan penyedotan kakus untuk pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta. Yang berikutnya yaitu retribusi pengolahan limbah cair untuk pungutan atas pelayanan pengelolaan limbah cair, rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang berikutnya yaitu retribusi pelayanan TERA. TERA ulang untuk pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur
takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya yaitu retribusi pelayanan pendidikan untuk pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Yang berikutnya yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Yang berikutnya yaitu retribusi dan pengendalian lalu lintas untuk pungutan atas penggunaan ruas jalan, koridor, dan kawasan tertentu pada waktu dan tingkat kepadatan tertentu. Tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, kemudian biaya bunga dan biaya modal. Tarif yang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengadilan atas pelayanan tersebut. Biaya yang dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Retribusi berikutnya yaitu retribusi jasa usaha, yang merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11 bagian, yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta dan kendaraan atau alat-alat besar milik daerah, tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik atau telepon dan lain-lain. Retribusi pasar grosir atau pertokoan untuk pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir, berbagai jenis barang dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan swasta. Berikutnya retribusi tempat pelelangan untuk pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan. Yang berikutnya yaitu retribusi terminal untuk pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan, penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki atau dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Yang berikutnya yaitu retribusi tempat khusus parkir untuk pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh daerah, terkecuali yang disediakan atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta. Retribusi tempat penginapan atau villa untuk pungutan atas pelayanan tempat penginapan yang dimiliki dan dikelola oleh daerah, terkecuali yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Yang berikutnya retribusi rumah potong hewan untuk pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki atau dikelola oleh daerah, termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
Yang berikutnya retribusi pelayanan ke pelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa ke pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh pemerintah daerah. Yang berikutnya yaitu retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola oleh daerah. Yang berikutnya retribusi penyeberangan di air untuk pungutan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air milik atau dikelola oleh daerah. Yang terakhir, retribusi penjualan produk usaha daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan swasta. Tarif retribusi jasa usaha sendiri didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dan dalam artian keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Yang berikutnya macam-macam retribusi berikutnya yaitu retribusi perizinan tertentu. Yaitu pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Penerimaan yang berikutnya yaitu keuntungan BUMN. Pemerintah memiliki unit usaha untuk menambah pemasukan negara yaitu BUMN dan BUMD. Sebagian dari keuntungan badan usaha tersebut akan diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik BUMN dan BUMD. Keberadaan badan usaha milik pemerintah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat juga untuk mengendalikan harga komoditas agar tidak dikendalikan para pemilik modal. Contoh BUMN yaitu PT Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, Bulog, PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Balai Pustaka, dan lain-lain. Penerimaan yang berikutnya yaitu denda dan perampasan. Pemberian denda dan sita merupakan bentuk penegakan hukum agar masyarakat lebih disiplin dengan memberikan hukuman finansial bagi para pelanggar aturan. Pemberian denda dan sita aset dilakukan bagi mereka yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Contohnya yaitu denda terhadap pelanggar lalu lintas, denda keterlambatan pembayaran pajak, dan sita barang ilegal. Penerimaan yang berikutnya yaitu sumbangan masyarakat, hadiah atau hibah. Pemerintah Indonesia bisa mendapat sumbangan hadiah maupun hibah dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tidak seperti pinjaman yang harus dikembalikan beserta bunga. Sumbangan atau hadiah tidak wajib untuk dikembalikan. Besarnya penerimaan negara dari sumbangan, hadiah, dan hibah tersebut jumlahnya tidak dapat dipastikan karena tergantung pihak yang memberikan. Contohnya sumbangan untuk dana penanggulangan bencana alam yang diberikan pihak asing, hibah tanah yang diberikan individu kepada pemerintah. Penerimaan berikutnya yaitu pencetakan uang. Pemerintah bisa saja mengalami defisit dan jika hal ini terjadi maka salah satu cara untuk menutup defisit tersebut adalah dengan mencetak uang lebih banyak. Namun jumlah uang yang dicetak harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dapat mengakibatkan inflasi. Penerimaan yang berikutnya yaitu pinjaman uang.
Ketika terjadi defisit, selain mencetak uang, pemerintah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kelemahan adalah pemerintah harus membayar hutang berikut dengan bunganya. Sumber pinjaman uang ini bisa didapatkan dari institusi perbankan, institusi non-perbankan, pemerintah maupun individu. Penerimaan yang terakhir yaitu undian negara. Undian berhadiah ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan menunjuk salah satu institusi sebagai pelaksananya. Keuntungan yang diperoleh pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi biaya operasional dan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Contoh yaitu undian Bank BRI berhadiah mobil. Semakin banyak transaksi maka nasabah semakin berpeluang memenangkan undian. Yang berikutnya yaitu pengeluaran. Pengeluaran rutin. Pengeluaran terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin adalah yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-hari. Pengeluaran rutin pemerintah memegang peranan yang penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan, serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Yang termasuk dalam bentuk pengeluaran rutin yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja lain-lain, dan transfer ke daerah. Pengeluaran yang kedua yaitu pengeluaran bangunan. Pengeluaran dari segi pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu pembangunan fisik seperti jalan tol, jembatan, jalan raya, dan lain-lain. Pembangunan non-fisik berupa biaya untuk pelatihan pegawai negeri, pinjaman, program, dan pembiayaan proyek. Pengeluaran dari segi rupiah, yaitu pembiayaan rupiah seperti tabungan pemerintah, pinjaman program seperti pembiayaan proyek. Yang berikutnya yaitu siklus APBN. Yang pertama yaitu perencanaan dan penganggaran periode Januari-Juli, merupakan tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan Bank Indonesia. Yang kedua yaitu pembahasan APBN periode Agustus-Oktober. Kegiatan pembahasan antara kementerian lembaga selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dan Menteri Perencanaan dihasilkan rencana undang-undang APBN dan nota keuangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan RUU APBN antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. Yang berikutnya yaitu penetapan APBN periode akhir Oktober. Setelah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden, masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN tersebut beserta nota keuangan. Pemandangan umum fraksi-fraksi ini meliputi pendapat dan tanggapan masing-masing. Fraksi atas asumsi dasar ekonomi makro, target pendapatan serta rencana kebijakannya, alokasi belanja termasuk belanja subsidi dan anggaran pendidikan serta pembiayaan rencana kebijakannya.
pemandangan umum ini disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke-4 Agustus. Yang berikutnya adalah pelaksanaan APBN periode Januari. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri Lembaga atau pimpinan lembaga, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait kuasa Bendahara Umum Negara KPPN terkait dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksana APBN yang dilakukan oleh kementerian. Dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksana anggaran dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat pemerintah pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban periode semester dan anual. Atas LKPP, Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK tersebut disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Yang berikutnya yaitu fungsi APBN. Fungsi APBN yang pertama yaitu fungsi alokasi, yang kedua yaitu fungsi distribusi, yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yang keempat fungsi otoritas, yang kelima fungsi perencanaan, yang keenam fungsi regulasi. Judul berikutnya yaitu proses penyusunan APBN. Prosesnya antara lain pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR. Pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat. Kemudian pemerintah pusat dan DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara, lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Berikutnya yaitu Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara, lembaga tahun berikutnya. Kemudian penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang dicapai, lalu disampaikan ke DPR. Selanjutnya, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN tahun ke depan. Kemudian pengambilan keputusan DPR tentang rancangan undang-undang
tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Kemudian apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tersebut, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Berikutnya yaitu unsur-unsur APBN, yaitu APBN sebagai pengelolaan keuangan negara. APBN ditetapkan setiap tahun, yang berarti APBN berlaku untuk 1 tahun. APBN ditetapkan dengan undang-undang. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. APBN ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan peran ekonomi politik APBN. Judul materi yang berikutnya yaitu APBN sebagai suatu rencana keuangan. APBN sebagai suatu rencana keuangan mengandung arti bahwa pemerintah mempunyai perencanaan terhadap pengeluaran dan penerimaan untuk membiayai kepentingan negara atau pengelolaan pemerintahan. Dalam perencanaan keuangan, bisa saja pengeluaran direncanakan setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya. Dalam merencanakan pengeluaran tersebut akan dibarengi dengan perencanaan perkiraan pendapatan dapat dihimpun dan dalam pengelolaan APBN yang sudah maju, yang kemudian di Indonesia diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Dalam menyusun rencana keuangan sudah memasukkan perkiraan maju 3 tahun ke depan. Dan ini adalah APBN 2022, pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara yaitu 1,846,14 triliun. Belanja negara yaitu 2,714,16 triliun. Dan dapat dilihat di gambar tersebut, penerimaan perpajakan mencapai 1,510 triliun dan penerimaan negara bukan pajak yaitu 355,55 triliun. Penerimaan hibah yaitu 579 miliar. Sedangkan belanja pemerintah pusat yaitu 1,943,74 triliun. Transfer ke daerah dan dana desa yaitu 770,41 triliun. Dan ini realisasi APBN 2022 sampai dengan 31 Juli masih menunjukkan surplus sebesar 106,1 triliun. Dan ini merupakan uraiannya dari pendapatan negara, pembelanjaan negara, keseimbangan primer, surplus, dan pembiayaan anggaran. Jadi kesimpulannya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara. Selama 1 tahun, anggaran bisa diibaratkan sebagai anggaran rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang dimiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus
alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN. Terdapat dua struktur di dalam APBN, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan APBN terdiri dari pajak, distribusi, keuntungan BUMN, denda dan perampasan, sumbangan masyarakat, hadiah hibah, pencetakan uang, pinjaman uang, serta undian. Sedangkan pengeluaran APBN dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengeluaran rutin dan produksi pengembangan. Siklus APBN terdiri dari beberapa tahap, yaitu periode Januari-Juli, merupakan tahap perencanaan dan penganggaran. Periode Agustus sampai Oktober yaitu tahap pembahasan APBN. Periode akhir Oktober tahap penetapan APBN. Periode Januari tahap pelaksanaan APBN, dan periode semester masuk ke tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Adapun saran yaitu untuk menjadikan APBN sebagai suatu anggaran negara yang memang benar-benar nyata, berimbang, maka perlu diambil kebijaksanaan di bidang anggaran, yaitu menetapkan program pemerintah yang selaras dengan daya dukung kemampuan penerimaan dalam negeri, sehingga defisit yang terjadi pada anggaran negara dapat ditiadakan. Oke. Sekianlah materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya Luki Alamsyah, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.